Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Genteng, Bu Titi Yuliarsi, serta Bapak Ibu Guru SDN 1 Genteng yang berbahagia. Pertama-tama, alhamdulillah kita pada pagi siang hari ini dapat berkumpul seperti biasa kegiatan rutin kita, yakni kegiatan komunitas belajar gesah ilmu SDN 1 Genteng dalam berbagi praktik baik, di mana saat ini izinkan kepada saya Diah Sari untuk memberikan praktik baik yang telah saya dapatkan dari kegiatan pesilat yang beberapa minggu yang lalu saya laksanakan selama 1 minggu di BBDB Jatim. Adapun kegiatan dari pesilat yang saya dapatkan adalah tentang penggunaan modul elektronik. Sedangkan kegiatan praktik baik pada pagi hari ini bernama Open Mouth, optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan modul elektronik. Cara pembuatan modul elektronik menggunakan Flip PDF Builder dan mencantumkan video interaktif menggunakan EduCafe dalam e-modul. Baik Bapak Ibu, tidak usah menunggu terlalu lama. Mari kita langsung ke kegiatan berikutnya. Nah, sekarang biar lebih semangat kita bikin dulu Bapak Ibu ya. Ya, ayo mari berdiri semuanya Bapak Ibu. Ya, biar turun. Kita bikin dulu. Skip. Untuk menghindari anak-anak tidak menyekip video pembelajaran, kita bisa menggunakan EduCafe. Nah, tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah Bapak Ibu mengenal fitur-fitur dan tools yang ada di EduCafe untuk membuat video pembelajaran interaktif. Nah, Bapak Ibu dapat memvariasikan metode pembelajaran dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering membuat video pembelajaran ya. Tetapi tidak ada interaksinya. Anak-anak hanya menonton saja. Nah, di EduCafe ini anak-anak tidak hanya menonton, tetapi juga bisa melaksanakan mengerjakan kuis-kuis yang Bapak Ibu berikan. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu silahkan klik information. Kan itu ada create, option, information, sama preview. Sebelum dipublish nanti mungkin bisa di preview dulu. Di information minimal. Nama videonya, titelnya nama video ya, deskripsinya misalnya video pembelajaran interaktif ini berisi materi tentang ini. Sip, mantap. Informasi. Ya, Indonesia. Namanya bahasa Indonesia. Tuh, bawah sendiri. Terus titelnya judul videonya. Video interaktif tentang apa tadi materinya? Atau namanya bebas. Bermain bersama Bu Firda, belajar tentang gitu juga boleh. Gitu boleh. Deskripsinya kudu tunggu biar atau ya. Video ini berisi tentang materi bla bla bla. Anak-anak bisa menjawab kuis-kuis yang ada dalam video interaktif ini. Yuk ikuti video. Seperti itulah, mengarang bebas. Sepertinya hijau, kalau sudah hijau sudah bisa dipublish. Udah ini toh. Ya, biar tidak bisa di-skip, iki diklik mrene. Terus habis itu skip, bisa di preview dulu. Lek urut ya. Sik balik nih ke sampean ke klik ini. Terus Preview. Nah, biar tahu. Terus habis itu Ditunggu dulu. Pokoknya sampai hijau. 60%, lek sik kuning belum bisa. Oke. Silakan unduh. Ya, diunduh. Masih loading.
selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar tentang portofolio profesional menggunakan Google Site dan juga e-modul. Tapi sebelum ke presentasi, ke pengimbasan, kita dengarkan terlebih dahulu arahan dan juga pembukaan dari Bapak Bambang Sulistyo. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Dengar suaranya? Iya Pak. Dengar nggih? Aman, nggih, siap, aman. Pak Bambang, hari ini sepertinya ilmu yang akan kita dapatkan sangat menarik ini Pak, tentang portofolio digital dan Benar. juga tentang modul interaktif. Ini sangat mendukung sekali ya Pak dengan Betul. pembelajaran di masa kini ya Pak. Iya. Oke, Pak Bambang, waktu dan tempat kami persilahkan untuk membuka acara dan juga menyapa Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suara kami nggak jelas karena kebetulan kami tadi ada kegiatan di luar. Yang kami hormati Mas Agus selaku Ketua Forum KK Komunitas Penggerak Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati pemateri, 2 orang narasumber pemateri, yaitu yang pertama adalah Ibu Emilia Contessa dan juga Budiah Eka Sari, dan juga teman-teman hebat yang malam ini guru penggerak Kabupaten Banyuwangi yang malam ini mengikuti kegiatan Ngobdar Wangi. Malam ini insya Allah yang sudah seri yang ke-6, kita terus berproses, dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Mas Rizal yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Bapak Ibu semuanya, teman-teman, pada intinya mari kita terus belajar, terus berproses menjadi lebih baik. Sedikit kami infokan, kapan kemarin kami diminta oleh Mas Agus untuk mengambil bagian di kegiatan malam ini. Kami ingat bahwa sekitar setahun yang lalu, kami juga di posisi seperti Bu Emil maupun Bu Diah. Saat itu kami selesai melakukan kegiatan Diklat Pendekar. Saat itu ya sama, kita sudah mendapatkan materi dari BPGW Jatim, kita sudah melakukan diseminasi di internal sekolah, dan selanjutnya tugas kita melakukan diseminasi ke luar sekolah kita. Alhamdulillah, komunitas guru penggerak Kabupaten Banyuwangi sangat keren, sangat hebat, memfasilitasi teman-teman untuk belajar berproses. Kami, yaitu tadi, kami juga belajar berproses bagaimana membawa sebuah acara, bagaimana mengemas dan juga menyiapkan semuanya. Sekali lagi, teman-teman, insya Allah malam ini materinya sangat luar biasa. Saya yakin dengan kegiatan materi yang 2 malam ini, yang pertama tentang portofolio dan juga pengembangan e-modul interaktif. 2 materi ini saya yakin Bapak Ibu pelan-pelan juga akan bertemu dengan kegiatan ini, termasuk kita mengikuti kegiatan Ngobdar Wangi malam ini juga menjadi bagian untuk mengisi portofolio kita, mengisi apa yang sudah kita lakukan selama ini, terutama kepercayaan kepada kita semuanya untuk menjadi lebih dengan dengan panggilan kita sebagai seorang guru penggerak. Maksud saya, guru penggerak hanya diam, kan seperti itu. Ayo terus bergerak, ayo terus berproses, manfaatkan program guru penggerak ini untuk kita meloncat, tidak ada batasan kasta, tidak ada batasan maaf, kami dari sekolah pinggiran, tidak ada. Ini adalah fasilitas kita untuk benar-benar potong jalur cepat untuk kita tampil yang mungkin selama ini di sekolah kita nggak punya ruang untuk kita berproses belajar tampil di tempat di luar sekolah kita. Sekali lagi teman-teman terus berproses, terus berinovasi. Kemarin kapan hari kami juga mengisi di acara yang sama
kita agar terus berinovasi, terus apa ya? Saya yakin nanti teman-teman punya passion sendiri, punya passion. Oh ya, saya ternyata di sini. Nggak usah harus berprestasi yang muluk-muluk lah teman-teman. Yang sederhana saja, yang penting terus bergerak. Seperti itu. Nggak harus menciptakan sebuah yang wah, tidak. Kalau mungkin Bu Emil apa namanya tentang portofolio, nggak apa-apa. Terus saja geluti tentang portofolio, pelan-pelan ngulik apa yang ada di tentang portofolio. Insya Allah nanti suatu saat juga akan bermanfaat dan semoga juga suatu saat juga akan menjadi inovasi bagi Bu Emil maupun Bu Diah yang malam ini juga akan membawakan tentang pengembangan e-modul interaktif. Sekali lagi, terima kasih kepada komunitas guru penggerak Kabupaten Banyuwangi dalam ini dinakodai oleh Mas Agus. Mari kita manfaatkan forum ini untuk hal-hal baik, untuk berbagi kebaikan di sekitar kita. Mungkin hanya itu dari kami. Sekali lagi kepada teman-teman yang malam ini menyempatkan waktu untuk ikut di webinar ini, semoga bermanfaat. Selamat berproses, selamat menimba ilmu, segera diambil hikmahnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk Bu Emil maupun Bu Diah, lanjutkan, kita tunggu tahapan berikutnya. Jangan hanya menjadi di forum ini, saya yakin semoga suatu saat akan ada info-info yang keren dari kedua pemateri kita malam hari ini. Mungkin hanya itu, terima kasih kepada teman-teman semuanya, teman-teman pengurus KGP Kabupaten Banyuwangi, yang sudah memfasilitasi teman-teman guru penggerak di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin hanya itu dari kami, sekali lagi mohon maaf, selamat berkegiatan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang Sulistyo, SSTPI, pengurus Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Banyuwangi. Beliau juga merupakan Ketua Angkatan Guru Penggerak ya, angkatan ke-7 ya Pak Bambang ya. Oke, Pak Bambang setuju banget nih kalau guru itu harus terus berinovasi, harus terus berkembang ya Pak, harus terus belajar. Tidak hanya guru penggerak, guru non penggerak pun juga mempunyai punya visi atau punya misi yang sama sebenarnya untuk menggerakkan pendidikan di Indonesia. Setuju banget. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke sesi pemaparan. Hari ini kita akan belajar dari Bu Diah Ikasari dari SDN 1 Genteng dan juga Bu Emilia Kontesa dari SD Negeri 1 Parijata. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama Bu Diah Ikasari. Selamat malam Bu Diah. Selamat malam Pak Rizal. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa sekali, apalagi dikasih motivasi terus untuk belajar ini semakin sehat ini Bu. Sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua pokoknya sehat. Bu. Alhamdulillah Bapak nggih. Oke, Terima Bu Diah, kasih Bapak. sebelum Bu Diah memaparkan materinya, boleh dong Bu di-spill sedikit, boleh dong diceritain sedikit tentang bagaimana sih keseruan menjadi peserta pesilat tahap 2 ya Bu ya? Tahap 2 nggih, betul Bapak. Oke, Nggih, Bu Diah bisa dong cerita sedikit dong? siap. Oke. Mau berbagi sedikit Bapak Ibu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu semua nggih untuk belajar bersama-sama. Nggih. 2 minggu yang lalu tepatnya nggih, kami bertiga, Bu Emil, saya juga Bu Ratna. Kebetulan Bu Ratna sudah melakukan diseminasi di MKKS sehingga tidak ikut di sini. Kemudian di sana alhamdulillah ilmu yang kami dapat itu sangat sangat berkesan, terutama bagi saya. Pembuatan e-modul interaktif ini sangat-sangat bermanfaat sekali karena di dalamnya kita bisa membuat sebuah media pembelajaran yang relevan dengan zaman, yang bisa diakses dari tangannya anak-anak masing-masing menggunakan alat yang sampai saat ini tidak terlepas bagi anak-anak lewat HP. Karena e-modul ini bisa dibuka melalui HP, sehingga sangat mengikuti zaman Bapak Ibu nggih. Jadi saya rasa
sayang sekali kalau sampai hanya pada saya saja. Saya rasa saya ingin bahwa ilmu yang kami dapat ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu, utamanya yang ada di Banyuwangi ini. Karena memang e-modul ini sangat bermanfaat. Di dalamnya tidak hanya ada materi, tetapi juga ada fitur-fitur interaktif, namanya e-modul interaktif, sehingga mengajak anak-anak aktif untuk tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga melihat, mendengarkan, dan juga melakukan interaksi dengan kita melalui e-modul ini. Selama di sana, kami alhamdulillah menemukan banyak teman baru yang luar biasa dari seluruh penjuru Jawa Timur, dan mereka juga Bapak Ibu guru hebat yang juga saling membantu ketika kami di sana kesulitan dalam pelatihan, siap bersedia untuk membantu kami, saling membantu. Sebuah pengalaman yang luar biasa yang inginnya sih bisa terulang lagi, dan inginnya semoga Bapak Ibu yang ada di sini juga bisa ikut eh, di tahap-tahap berikutnya, pesilat atau pendekar berikutnya bisa mengikuti pelatihan ke BBGP selanjutnya, Bapak Ibu. Oke, saya rasa sekian Bapak untuk sedikit ceritanya, Pak Rizal. Oke, luar biasa sekali. Ini saya mendengarkan ceritanya Bu Diah ini, saya juga termotivasi nih. Kapan saya bisa ikut dan lolos sampai seleksi dan juga belajar menjadi peserta pesilat ya. Oke, baik. Yakin Bapak Mungkin pasti bisa, teman-teman yang yakin. lain juga sudah tidak sabar untuk mendapatkan materi nih, mendapatkan ilmu dari Bu Diah. Monggo Bu Diah, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Rizal. Mohon izin untuk share screen ya. Siap, Ibu, silakan. Bu Dia, kami kasih waktu 15 menit, cukup Bu? 15 menit. Oke, Oke, insya Allah. oke, untuk Bu Ini, Dia 15 menit ya Bu ya, silakan. oke. Apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Sampun ya. Nggih, Judul sampun. kami adalah, terima kasih. Nah, pesilat penggerak literasi, leadership, aplikasi, dan teknologi. Pengembangan elektronik modul interaktif. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya punya sedikit pantun buat Bapak Ibu semua. Guru penggerak semangatnya membara, menginspirasi, penuh inovasi. Selamat datang rekan-rekan semua, siap belajar, kita beraksi. Beraksi Bapak Ibu nggih? Setelah ini. Siap beraksi Nah, Bu. Iya, Bu. siap. Nggih. Sebenarnya daftar kegiatan dari 5 hari itu cukup padat Bapak Ibu. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan secara ringkas apa itu namanya hasil dari yang telah saya dapatkan di BBGP. Yang pertama, hari pertama kita menyiapkan bahan tayang Bapak Ibu. Bahan tayang ini dari Canva. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat familiar dengan yang namanya Canva, sebuah fitur yang dapat membantu kita membuat eh, presentasi, membuat rangkuman materi atau yang lainnya. Jadi ini tidak perlu saya terangkan membuat Canva. Tetapi Canva-nya di sini yang dibuat itu yang namanya modul modul pembelajaran itu kan berbentuk buku sehingga memakai A4. Mungkin saya share dulu anunya nggih, napa niku contoh bukunya nggih. Sebentar. Oke, oke, sebentar. Kok enggak nampak di sini bukunya ya? Ya, sebentar boleh.
Tidak terlihat nggih Bapak Ibu anunya apa contohnya? Belum Belum, terlihat ya? Lihat, belum terlihat, Bu. Belum, sebentar. Kok nggak bisa diskrinkan? Oh ini. Nah seperti ini Bapak Ibu nggih. Sudah terlihat? Siap, Sudah, Bu. Sampun nggih. Nah, jadi ini bahan tayangnya awalnya itu dari Canva Bapak Ibu nggih menggunakan A4. Yang pertama dalam modul itu pasti yang namanya ada sampul. Kemudian di sebelah sini biasanya bisa kita isi dengan profil pembuatannya. Pembuatnya siapa Bapak Ibu. Kemudian ada isi modul, ada tujuan materi ajar, tujuan pembelajaran, pertanyaan memantik. Kemudian ada materi-materinya. Dan yang menarik dalam modul interaktif ini Bapak Ibu adalah di bagian interactive learning video. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah Edukaplay-nya di sini terlihat? masih sudah terlihat, Bu. Sudah nggih. Nah, ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi interaktifnya itu. Jadi di sini itu tidak hanya berisi tentang materi-materi pembelajaran saja, tetapi juga ada yang namanya video interaktif. Nah, di video interaktif ini kita membuatnya melalui Edukaplay Bapak Ibu. Edukaplay itu jadi untuk videonya kita bisa mengambil video dari YouTube ataupun mungkin kalau Bapak Ibu guru mempunyai video lain, video sendiri, bisa juga dari videonya Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya, wah kalau kita suruh bikin video pembelajaran kok ya sulit gitu ya. Apa itu namanya? Ambil aja dari YouTube. Tinggal ambil di-convert melalui Edukaplay ini. Nah, di Edukaplay ini ada permainannya Bapak Ibu, jadi tidak hanya video saja. Saya contohkan dulu nggih Bapak Ibu nggih. Ini kebetulan saya punya video pembelajaran di YouTube, jadi saya buat untuk Edukaplay-nya. Di sini Bapak Ibu, di dalam video ini tidak hanya mendengarkan saja anak-anak, ada interaksinya Bapak Ibu. Nah, dan keunggulan lagi di sini anak-anak tidak bisa men-skip. Jadi kalau biasanya kita berikan video pembelajaran melalui YouTube, kadang kalau durasinya begitu banyak, anak-anak sering men-skip, tinggal mencari yang paling belakang untuk jawabannya, pertanyaannya, soalnya apa, biasanya seperti itu. Nah, kalau di sini tidak bisa men-skip Bapak Ibu, dan ada interaksinya. Ini saya contohkan. Ini juga bisa dilebarkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya interaksi di bagi anak-anak. Jadi ada pertanyaan, ada kuisnya. Nah, kalau anak-anak menjawab benar nanti akan mendapatkan nilai. Tapi kalau anak-anak menjawab salah nanti nilainya juga berkurang. Seperti ini contohnya kalau jawab benar. Nah, seperti ini. Nah, ini lingkaran-lingkaran yang ada di sini, ini adalah tempat-tempat detik di mana ada videonya, teman. Ada kuisnya, ada kuis interaktifnya itu ada di lingkaran-lingkaran ini. Ada beberapa. Saya membuat bisa 3, minimal itu dalam Edukaplay 3. Bisa juga lebih dari 10 juga bisa. Jadi di sini Bapak Ibu menariknya, dan ini sangat-sangat menarik bagi saya untuk dibagikan. Nah, yang berikutnya di dalam modul pembelajaran interaktif ini juga ada quiz game-nya, edukatif quiz game. Nah, kita bisa menggunakan Wordwall. Saya rasa Wordwall ini Bapak Ibu sudah sangat familiar, sudah sering menggunakan Wordwall. Kita bisa membuat Wordwall sendiri ataupun menggunakan Wordwall yang sudah ada di Google masing-masing. Selain Wordwall, kita juga bisa memasukkan quizzes atau yang lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti ini kurang lebih untuk tampilan dari modul ajarnya. Nah, Bapak Ibu, dalam pembuatan modul ajar itu apa saja yang kita perlukan, apa saja yang kita perlu pelajari selain Canva, itu ada beberapa Bapak Ibu nggih.
Yang pertama itu adalah Edukaplay. Saya kenalkan yang Edukaplay terlebih dahulu nggih. Share screen. Nah, membuat pembelajaran melalui Edukaplay. Bagaimana caranya membuat video pembelajaran seperti yang saya buat tadi, Bapak Ibu? Bapak Ibu hanya tinggal klik ketik alamatnya Edukaplay. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa login menggunakan akun Google Bapak Ibu masing-masing. Bisa lewat akun Belajar ID juga bisa. Saya menggunakannya lewat akun Belajar ID. Nah, setelah login, maka kita bisa klik New Activity di sini. Ada berbagai macam banyak aktivitas pembelajaran atau kuis-kuis yang ada di Edukaplay ini. Tapi yang tadi saya buat itu menggunakan ini, video kuis. Nah, di video kuis ini, masukkan link YouTube video Bapak Ibu yang mau buat. Kemudian kita tinggal mengedit. Ada langkah-langkahnya. Di sini ada create, option, information, preview, dan publish. Nah, kalau mau menambahkan pertanyaan tinggal add question. Dan ini bisa Bapak Ibu pelajari, nanti akan saya bagikan apa itu namanya PPT-nya dari BBGP. Ini untuk yang Edukaplay Bapak Ibu. Kemudian untuk membuat yang seperti tadi Bapak Ibu nggih, apa flip book yang bisa kayak dibolak-balik seperti buku, itu nama nama aplikasinya yang ini Bapak Ibu. Nama aplikasinya itu Flipbook Builder. Flipbook Builder ini aplikasi yang harus kita download Bapak Ibu nggih. Nanti juga saya bagikan ini PPT-nya. Jadi di Flip Builder ini kita bisa membuat buku yang bisa dibalik-balik itu, kemudian ada mainan-mainannya kayak apa itu tadi ya, scene-nya. Ini nanti bisa Bapak Ibu download, kemudian diinstal aplikasinya. Cara-caranya juga sudah ada di sini di PPT-nya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, untuk aplikasi ini hanya berlaku 1 bulan apabila gratis. Kalau Bapak Ibu sudah cocok menemukan, wah ini kayaknya bagus mau buat berlangganan juga bisa, tetapi dengan berbayar. Untuk gratisnya hanya cukup 1 bulan. Tetapi kalau sudah dipublish, meskipun di sini sudah tidak bisa buat lagi, tetap bisa dinikmati apa yang sudah kita publish tadi. Ini untuk yang apa itu namanya membuat flip buku flipnya. Nah, yang berikutnya adalah menghosting Bapak Ibu, belum menghosting, tapi mencantumkan video tadi ke Flipbook. Yang berikutnya, langkah yang berikutnya itu adalah mencantumkan ke Flipbooknya. Nah, di saat mencantumkan Flipbooknya, pertama yang kita lakukan membuka yang sudah kita download tadi Bapak Ibu nggih, yang sudah diinstal tadi aplikasi Flip Builder-nya. Apabila sudah di-download, kemudian kita sudah import PDF. Jadi Canva yang kita buat tadi di PDF-kan. Kemudian menginstal Flip Builder tadi. Setelah itu import PDF, kita bikin halaman, bikin apa itu namanya di import PDF di sini. Kemudian kalau mau menambahkan konten interaktifnya, dipilih yang multimedia editor. Nah, di multimedia editor ini kita banyak sekali fitur-fiturnya, tools-nya. Ada menambahkan link, menambahkan font, image, gambar-gambar, teks, video, audio, kemudian embed. Nah, ini tadi yang saya contohkan video Edukaplay tadi, nampilkannya pakai embed ini. Pakai embed menampilkan website luar. Nah, kemudian di open link. Nanti apa itu namanya dikopikan
dari Edukaplay tadi dikopikan, kemudian baru diekspor sebagai HTML5. Nah, setelah itu baru kita hosting. Di hosting melalui laman laman melalui ITCHIO. Setelah kita publish ke HTML5, kita belum saya share ya. Ini sudah saya share nggih? Belum kah? Belum. Nah, ini setelah di PDF tadi, Builder, maka dipublish Bapak Ibu melalui platform ith.io. Nah, di sini mengenal fitur-fitur dan tool dari e-modul interaktif yang akan dipublish melalui ith.io, kemudian juga melakukan publish-nya di sini. Bagaimana cara publish-nya, hostingnya? Langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Ketikkan alamat ini, kemudian nanti kalau sudah ketemu akan muncul seperti ini. Kemudian kita registrasi dulu atau login dulu. Seperti ini langkah-langkahnya. Nah, kalau sudah muncul halaman baru atau create new project, kita klik create new project dulu. Nah, di sini ada macam-macam Bapak Ibu nggih, apa itu namanya? Fiturnya, tampilan-tampilannya. Nah, ini proyek barunya. Jadi kita bikin title, judulnya dulu, apa e-modulnya tadi. Kemudian proyeknya, URL-nya itu alamatnya ini nanti Bapak Ibu. Sesuai dengan nama yang Bapak Ibu guru daftarkan tadi. Nah, ini untuk mengupload cover image-nya. Di sini ada. Nah, Bapak Ibu untuk hosting atau mempublish melalui itch.io ini, Bapak Ibu bisa memilih penjualan ya, bisa gratis atau no payment, atau pembayaran dengan nominal berapa, atau tidak membayar tetapi bisa donasi. Jadi e-modul ini kalau memang Bapak Ibu tekuni benar-benar, bisa menghasilkan uang Bapak Ibu ya. Nah, ini proyek barunya seperti ini. Kalau sudah selesai, upload files. Files yang diupload di sini adalah yang sudah HTML5 yang sudah dipublish oleh Flip Builder tadi bentuknya zip. Nah, kalau sudah diupload, ini save and view page, nanti jadinya seperti punyaan saya tadi. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau cuma diceritakan seperti ini kurang Bapak Ibu nggih. Ya sebenarnya ini memang harusnya dipraktikkan, tetapi melihat apa itu namanya keterbatasan waktu, jadi mungkin hanya saya ceritakan secara ini nggih, secara singkat apa itu namanya. Apabila Bapak Ibu masih, aduh, gimana sih caranya tadi kok belum ada caranya? Misalnya Bapak Ibu ingin belajar bersama, monggo, saya siap untuk belajar bersama. Jadi memang ini Bapak Ibu ada banyak kegiatannya, dari menyiapkan bahan tayang, membuat video Edukaplay, membuat quiz di Wordwall, membuat flipbook, mencantumkan video atau fitur interaktifnya ke e-modul sampai publish e-modul melalui platform itch.io ini. Jadi sangat panjang Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi atau mungkin saya kasih atau waktunya sudah habis. Bagaimana Pak Rizal? Apakah nutut kalau dikasih contoh sedikit? Ngasih contoh aja Bu, silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nggih. Nggih, sebentar.
Dari Edukaplay-nya dulu Bapak Ibu nggih. Mungkin dari Edukaplay-nya dulu. Atau mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah mengenal Edukaplay Bapak Ibu? Apakah sudah pernah mendengar Edukaplay atau membuat sebelumnya Bapak? Baru kali ini deh, kalau saya masih baru kali ini. Nah, ini untuk pembuatan Edukaplay. Karena ini tadi new activity nggih. Tadi new activity, pilih yang video quiz. Nah, karena saya punya project, jadi saya tak melanjutkan project saya saja nggih. Nah, ini misalnya sudah ada project. Jangan deng, tak kasih yang baru aja. Nah, misalnya baru, Create with Ads. Ini karena gratis Bapak Ibu nggih. Kalau saya sudah, nah ini kan seharusnya nggak ada, tapi ini ada. Karena sudah banyak buat banyak mungkin saya ya. Saya edit aja wis. Saya tak edit punyaan saya saja. Begini. Sebentar. Nah, misalnya ini saya loadingkan. Nah, ini ini anu apa itu namanya lagu ini lagu Majas tentang Majas. Jangan yang ini, Ding. Ini lagu tentang Majas Angel. Nah, misalnya nah ini nggih Bapak Ibu, kita enter. Tadi misalnya kita sudah punya, kita eh mau bikin video apa ambil dari YouTube, mata pelajaran IPAS misalnya. Karena saya ada di kelas 6 ya, perbedaan geografis. Ini saya menyadur punyaannya orang, Bapak Ibu nggih. Kita ambil saja linknya. Nanti di akhir modul interaktif itu jangan jangan lupa diberikan keterangan bahwa video ini diambil dari link ini, dari akun ini, seperti ini, Bapak Ibu nggih. Nah, di sini ini adalah waktu-waktunya. Jadi waktu di mana kita mau meletakkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya di sini di detik ke-13 kita mau tambah pertanyaan. Add question aja pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini ABC-an Bapak Ibu nggih pilihan ganda nggih. Kalau tidak bisa uraian. Kalau kita klik yang informatif note ini tidak muncul pilihan berarti ini hanya memberikan informasi. Misalnya gambar ini adalah gambar globe seperti itu misalnya. Tetapi kalau ingin kasih pertanyaan, tinggal klik ini tadi, ketik aja pertanyaan, berapa benua di dunia misalnya. Nah, ini ada, silahkan dipilih 4, 5, 6, 7, 7. Nah, ini Bapak Ibu untuk memberikan jawaban yang benar itu adalah dicentang. Ini berarti disilang seperti ini. Oh, ini jawabannya nanti harus ini. Kalau anak-anak menjawab ini ya berarti salah, tidak dapat nilai. Terus mau buat lagi di detik sekian misalnya. Nah, di detik ini saya mau buat pertanyaan lagi. Tinggal add question lagi. Diulangi seperti itu sampai selesai. Ini untuk Edukaplay-nya Bapak Ibu nggih. Kemudian untuk yang
flip PDF-nya itu nanti masuk langsung ke desktop. Sebentar, apa bisa ya? Kalau ini tak buka, sebentar, bahasa register. Import. Share screen. Bisa. Nah, ini. Ini untuk flipbooknya Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya juga membuat modul ajar yang lain, tapi ini yang pertama masih jelek. Nah, ini fitur-fiturnya apa saja Bapak Ibu di sini macam-macam. Kalau ini kan dari Canva-nya asli seperti ini. Misalnya kalau mau menambahkan di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ada ini kan halaman pertama tuh import PDF ini halaman pertama ini. Ini untuk mengesif, menyimpan. Nah, kalau mau mencantumkan tadi link-link video interaktif tadi, masuknya ke sini Bapak Ibu. Di sini tuh kita kalau di sini banyak fiturnya kayak ini, mengganti scene. Ini scene-nya diganti. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Kalau mau menambahkan tadi kayak video Edukaplay yang sudah kita buat tadi di sini Bapak Ibu, di multimedia editor. Nah, sebentar masih agak lama. Kemudian yang Edukaplay-nya tadi diselesaikan minimal 4 pertanyaan baru 60%, kalau sudah hijau baru bisa dipublish Bapak Ibu. Saya kembali lagi ke Edukaplay ya. Sambil nunggu yang tadi ke Edukaplay-nya dulu. Ini kan masih kuning Bapak Ibu nggih, karena hanya ada 2 pertanyaan. Itu harus sampai hijau. Saya contohkan biar bisa dipublish nggih. Random saja, pakai informatif saja. Kemudian di sini add question. Seperti ini. Nah, kalau sudah hijau ini baru bisa dipublish Bapak Ibu. 50% sudah bisa dipublish. Atau kalau masih mau menambah lagi juga bisa agar jadi lebih banyak lagi persenannya. Kalau kemarin itu permintaannya BBGP 80%. Tapi sementara kemarin saya diseminasikan di kelas, di sekolah, 60% sudah bisa dipublish. Nah, ini previewnya. Kalau mau lihat preview seperti ini. Jadi nanti tampil videonya. Videonya tampil. Ini tadi belum saya atur, bisa di-skip. Ini masih bisa di-skip. Kalau ingin tidak bisa di-skip, bisa Bapak Ibu. Di sini, di option. Prevent skipping. Kalau ini dinyalakan, video tadi tidak bisa di-skip. Jadi anak-anak harus melihat sampai selesai. Masih sponsor. Nah, kalau sudah bisa, ini bisa dipublish Bapak Ibu. Kalau bisa, ini sudah bisa dipublish. Kalau ini tadi saya buktikan ya, tidak bisa di-skip. Yang pertama tadi bisa di-skip. Yang ini tidak bisa di-skip. Ini dipublish. Publish itu sebelah sini Bapak Ibu nggih. Oh iya, belum lupa, belum dikasih titelnya. Jangan lupa dikasih judulnya. Nah, kemudian di deskripsinya juga dikasih. Baru bisa dipublish. Judulnya kurang banyak. Nah, misalnya judulnya ini. Nah, dipublish. Ini sudah terpublish Bapak Ibu. Di aktivitas kita sudah terpublish, tapi ini karena tadi kan serampangan Bapak Ibu nggih, sudah di apa itu namanya? Sudah dipublish, apakah bisa diedit lagi? Tetap bisa diedit.
mau diperbaiki bisa, meskipun sudah dipublish. Nah, kembali lagi ke ini, ke yang flip PDF tadi. Di sini, belum tak share. Di sini sudah saya ganti ke multimedia, Bapak Ibu, ya. Tadi kan sudah ke multimedia. Misalnya saya kembalikan lagi ya. Nah, ini halaman pertama kalau sudah import modul, Budia, kemudian mohon pilih izin, multi. Oh, sudah waktunya selesai, nggih. Bapak. Boleh, Oh, iya. 2 menit lagi juga boleh, silakan. Oke, siap. Nah, ini Nggih, tinggal dikit. Hostingnya belum sebenarnya. Untuk hostingnya mungkin dipelajari dari anu tadi ya, bisa dari apa itu namanya PPT-nya tadi. Nah, di sini pakai ini Bapak Ibu, embed di sini. Itu tadi di sini. Diklik alamatnya Edukaplay tadi, diklik bagikannya tadi. Nah, ditaruh di sini. Kok enggak mau? Video. Oh, maaf, bukan di embed tapi di video. Tetapi jangan pilih video YouTube, tapi pilih embed. Nah, ini keluar sudah Edukaplay-nya. Nah, setelah ini di-save, terus dipublish ke HTML5. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup banyak Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu jadi bingung ya. Ya memang seharusnya ini pelatihan ini nggih bersama-sama ngoten satu persatu seharusnya seperti itu. Ya mungkin ada kesempatan di lain waktu untuk bisa bertemu dan melakukan praktik secara langsung biar Bapak Ibu lebih enak mudah dalam membuatnya. Sebenarnya saya punya apa ya gambaran imajinasi gitu kalau kita bisa memakai ini semua guru penggerak yang ada di Banyuwangi membagikan ini ke Bapak Ibu guru yang lain, setiap sekolah membuat, kemudian kita bisa bertukar modul interaktif, mungkin kecamatan ini membuat kelas ini, bab ini, mungkin banyak modul interaktif yang dipunyai oleh Banyuwangi mungkin lebih menarik Bapak Ibu nggih. Sebenarnya harapannya BPGP kan seperti itu. Nggih, mungkin ada lanjutan apa ya? Ada kegiatan lanjutan setelah ini. Monggo kita belajar bersama. Nggih. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya kalau tadi dalam penjelasan agak blibet, agak ruwet, atau ada mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Budia, terima kasih atas pemaparannya luar biasa sekali karena waktu ya Bu ya, karena waktu yang terbatas. Jadi kita harus membagi nih dengan Bu Emilia. Tapi apa namanya pemaparannya sangat luar biasa sekali dan mungkin kalau semisal nanti ada kesempatan yang lebih, waktu untuk yang lebih, Bu Diah nanti bisa membagikan lagi. Oke, terima kasih Bu Siap, Emilia. nggih. Bu Emilia, maaf, Bu Diah. Baik, Sami-sami selanjutnya, Bapak. untuk pertanyaan untuk Bu Diah nanti ya Bu, nanti kita gabung bersama Bu Emilia di akhir sesi. Baik, selanjutnya Bu Emilia Kontesa, selamat malam. Ya, selamat malam Bapak Rizal. Oke, Bu Emilia Kontesa ini sepertinya udah siap banget ini. Nah, ini kalau melihat dari materinya Bu Emilia yaitu membangun portofolio guru profesional dengan Google Site. Benar ya, Bu ya? Oke, betul Bapak.
Oke, kalau ngomongin tentang portofolio ini memang sangat penting sekali, apalagi di masa yang sekarang ini ya Bu ya, di zaman yang sekarang ini, di era sekarang ini, portofolio itu sangat penting sekali, apalagi bagi kita guru, karena guru itu kan punya karir protean juga. Oke, nah Ya, ini betul Bu Bapak. Emilia nanti akan menjelaskan tentang portofolio. Silakan Bu Emilia, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja karena memang waktunya terbatas, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi. selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Salam sehat dan bahagia. Salam bersinergi dan berkolaborasi dengan beberapa narasumber dan juga guru-guru hebat. Saya pengimbasan terkait giat beberapa hari yang lalu. Saya terundang pada giat pesilat yaitu penggerak literasi, leadership, aplikasi, dan teknologi. Saya terpanggil pada materi tentang bagaimana profesionalisme guru itu terbentuk salah satu salah satunya dengan menggunakan Google Sheet. Ah, lebih lengkapnya mohon izin untuk saya share screen ke Bapak. Mohon koreksinya. Mana? Halo, mungkin suaranya kurang jelas Bapak. Untuk suara sudah jelas Ibu, untuk Sudah jelas. tampilan Oke. layarnya sudah mulai terlihat juga. Oh ya, sudah tampilannya sudah ya. Oke. Maaf Bapak, di sini mungkin sinyalnya kurang bersahabat karena memang habis hujan. Bu Emilia nanti waktu sampai jam 20 lebih 30 menit ya. Oke, siap Bapak. Bentar Bapak. Oke. Materinya adalah membangun portofolio guru profesional dengan Google Sheet. Ini terintegrasi pada akun belajar ID Bapak Ibu guru. Ketika saya penugasan itu menggunakan akun belajar ID. Apa itu portofolio? Portofolio adalah kumpulan karya, hasil kerja, atau dokumen yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan pencapaian, kompetensi, atau perkembangan seorang dalam suatu bidang tertentu. Portofolio sering digunakan untuk menilai kinerja, keterampilan, atau pengalaman seseorang baik dalam pendidikan, seni, profesi, maupun bisnis. Dalam konteks pendidikan, portofolio biasanya mencakup berbagai tugas, proyek, atau penilaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran siswa atau peserta pelatihan dari waktu ke waktu. Kemudian selanjutnya apa itu portofolio akademik? Jadi portofolio akademik ini Bapak Ibu kumpulan terorganisir dari berbagai dokumen, karya, dan bukti lain yang menggambarkan prestasi, keterampilan, pengalaman, serta perkembangan seorang dalam konteks pendidikan. Portofolio ini biasanya digunakan oleh siswa, mahasiswa, atau profesional pendidikan untuk menunjukkan kemampuan dan pencapaian mereka kepada pihak lain, seperti institusi pendidikan, calon pemberi kerja, atau komite evaluasi. Secara umum, Bapak Ibu, eh, komponen dalam portofolio akademik ini ada 7 item, yaitu yang pertama kurikulum vitae, transkrip nilai, kemudian sampel kerja, sertifikat dan penghargaan, surat rekomendasi, refleksi pribadi, portofolio digital.
Nah, tujuannya dan manfaat portofolio akademik Bapak Ibu. Yang pertama adalah evaluasi dan penilaian memudahkan pengajar atau pihak evaluasi untuk menilai kemajuan dan pencapaian siswa atau mahasiswa. Kemudian yang kedua, persiapan karir, membantu dalam proses melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan dengan menunjukkan kompetensi dan pengalaman yang relevan. Yang ketiga, refleksi diri, memungkinkan individu untuk merenungkan perjalanan belajar mereka, mengenali kekuatan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang keempat, komunikasi prestasi, menyediakan cara yang efektif untuk menyampaikan keberhasilan dan kemampuan kepada pihak eksternal. Selanjutnya, ini Bapak Ibu komponen dalam portofolio akademik yang sudah saya sebutkan. 7 item ini nanti sebagai bank data kita Bapak Ibu, supaya untuk diketahui secara umum sejauh mana kompetensi yang sudah kita miliki, sehingga menjadi bahan pertimbangan siapapun yang memerlukan data ini terkait kapasitas dan kompetensi yang kita miliki Bapak Ibu. Nah, di sini ada jenis portofolio akademik, yaitu ada portofolio kinerja, portofolio dokumentasi, dan portofolio pameran. Kemudian selanjutnya portofolio kinerja. Apa sih portofolio kinerja itu? Portofolio kinerja ini merupakan sebuah koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Dan untuk seniman seperti pelukis, desainer grafis atau fotografer, portofolio kinerja misalnya sketsa, foto, lukisan yang sudah jadi, kumpulan desain yang pernah dibuat. Pada dunia pendidikan, portofolio kinerja siswa pada kompetensi menulis misalnya meliputi sebuah tulisan siswa baik berupa catatan, draft awal, draft setengah jadi, draft sebelum final, dan tulisan akhir. Kemudian, nah ini adalah portofolio dokumentasi, di mana portofolio dokumentasi adalah koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran pada suatu periode waktu tertentu yang khususnya digunakan untuk penilaian. Mungkin untuk saat ini berupa asesmen Bapak Ibu. Kemudian portofolio dokumentasi tidak hanya berisi produk hasil kerja siswa, tetapi juga memuat informasi mengenai proses dalam menghasilkan produk tersebut. Portofolio dokumentasi untuk menulis bahasa Inggris misalnya berisi hasil akhir tulisan siswa dan juga draft serta komentar siswa dalam proses menghasilkan tulisan tersebut. Kemudian, sebentar. Dokumentasi pameran ya Bapak Ibu ya. Portofolio pameran itu digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Portofolio pilihan tidak memuat bukti proses pekerjaan, perbaikan, dan penyempurnaan produk. Tidak seperti portofolio dokumentasi yang memuat bukti proses dalam menghasilkan produk. Portofolio pilihan hanya berisi produk yang telah selesai. Nah, di sini ada portofolio akademik digital Bapak Ibu, di mana portofolio akademik digital ini adalah koleksi digital yang dibuat oleh guru, siswa atau pelajar yang berhubungan dengan pembelajaran mereka seperti esai, poster, foto, video, dan karya seni. Dan ini adalah langkah pembuatannya, itu ada 5 langkah Bapak Ibu.
Yang pertama adalah rencanakan, yang kedua adalah kompilasi, yang ketiga adalah desain, yang keempat adalah bagikan, yang kelima adalah update. Nah, ini nanti ada tahapan yang mungkin diuji coba Bapak Ibu kalau memang nanti ada waktunya nggih. Kemudian selanjutnya yang pertama rencanakan. Yang pertama rencanakan. Yang pertama itu identifikasi tujuan portofolio. Jadi portofolio ini tujuannya kita itu buat untuk apa Bapak Ibu? Apa berbagi praktik baik atau sebagai bahan materi pembelajaran untuk peserta didik. Kemudian yang kedua menentukan tema. Jadi kita menentukan tema portofolio kita Bapak Ibu. Apakah tentang visi misi sekolah, P5 atau kegiatan yang di sekolah. Ketika saya waktu PGP, saya membuat portofolio yaitu tentang modul-modul guru penggerak Bapak Ibu. Kemudian nomor 3 menentukan target audiens. Audiens ini kita tujukan ke siapa Bapak Ibu? Ke teman sejawat kah? Ke peserta didik atau publik secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengumpulkan dan mengorganisir bukti atau artefak. Nah, di sini ada apa saja yang kita lakukan di sini yaitu ada 3 item ini Bapak Ibu. Yang pertama skill, pengalaman atau pengetahuan apa yang akan ditunjukkan. Mengapa masukkan pengalaman ini, apa yang dipelajari atau pengalaman apa yang didapat. Yang ketiga, dokumen atau media terbaik apa yang bisa menggambarkan pengalaman ini. Jadi 3 item ini Bapak Ibu sebagai bank data pada portofolio kita buat nanti. Kemudian yang kedua, kompilasi. Kompilasi itu yaitu apa yang harus disertakan dalam konten kita atau konten. Bentuk struktur portofolio apa saja yang kita lakukan yaitu ada 3 item. Apakah konten yang ditampilkan sudah dalam bentuk yang terorganisir dan kohesi atau kompak. Ini biasanya terorganisir dalam bentuk Google Drive Bapak Ibu. Portfolio yang kita buat nanti. Kemudian yang kedua, apakah konten sudah bisa mewakili tujuan yang dimaksud. Kemudian apakah konten sudah sesuai dengan kebutuhan audiens. Yang ketiga adalah desain. Elemen visual portofolio digital sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens. Tampilan dan nuansa portofolio digital akan berdampak pada persepsi atas dan kemampuan Anda. Pada Google Sheet terdapat tema-tema yang dapat dipilih dan disesuaikan. Ini sangat bervariasi Bapak Ibu sesuai dengan tujuan portofolio kita ini supaya bersinergi. Kemudian nomor 4 yaitu bagikan. Portofolio digital sangat mudah untuk dibagikan oleh teman sejawat, peserta didik atau kepada publik. Selanjutnya pada Google Sheet misalnya penggunaan dapat dengan secara mudah mengatur siapa saja yang dapat mengakses portofolio yang telah dibuat. Kemudian nomor 5, langkah yang kelima itu adalah update. Tambahkan pencapaian dan karya terbaru untuk menjaga portofolio tetap relevan dan up to date. Ini bisa dilakukan secara berkala Bapak Ibu. Sesering mungkin Bapak Ibu supaya publik atau audiens yang membutuhkan portofolio kita mendapatkan referensi atas apa yang sudah kita upload pada Google Sheet kita Bapak Ibu. Mungkin sebenarnya saya ingin langsung
kita bareng-bareng praktek gitu Bapak Ibu. Cuman karena terkendala waktu, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Pada prinsipnya, pada Google Sheet ini awalnya kita hanya ingin menyimpannya dalam bentuk Google Drive Bapak Ibu, supaya materi yang ada di Google Drive itu bisa dinikmati atau bagikan ke audiens lebih luas, ke peserta didik atau ke teman sejawat. Idealnya Google Sheet ini bank datanya kita ambil dari Google Drive Bapak Ibu. Pada waktu praktik pesilat tahap 2 direkomendasikan menggunakan awalnya akun belajar ID Bapak Ibu, karena ada beberapa fitur yang dibatasi sehingga dialihkan menggunakan ke Google ke Gmail Bapak Ibu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi, ada kesempatan, kita bareng-bareng untuk membuat portofolio digital Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya punya pantun Bapak Ibu. Jalan masih panjang, teruslah berjuang. Cakep. Ilmu dan kasih takkan pernah padam. Terima kasih semua. Semoga senang. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Emilia Oke, Kontes Bapak. sekali pemaparannya. Memang portofolio digital ini perlu pendalaman seperti halnya modul interaktif tadi ya. Perlu pendalaman yang lebih Iya, lagi. betul Bapak. Harus dipraktekkan gitu Bapak. Karena portofolio digital itu jejak karya kita Pak Bapak. Yang nanti bisa diakses oleh semua publik. Jadi seperti itu. Oke. Oke, mungkin di lain kesempatan kita uh, ada pertemuan mungkin secara daring atau secara luring, tapi yang lebih panjang nanti Bu Emilia dan juga Bu Diah bisa membagikannya lagi ya Bu ya. Oke, Oke, siap Pak. Bapak dan Ibu guru hebat, silakan bisa raise hand atau di kolom komentar untuk pertanyaan kepada Bu Diah dan juga Bu Emilia. Monggo Bapak Ibu silakan. Ini sepertinya Bapak dan Ibu guru ini masih pada bingung ya, jadi tidak tahu ini yang ditanyakan yang mana karena mungkin terlalu banyak Bu Emil. Iya, iya Bapak, memang harus praktek Bapak, langsung praktek gitu. Saya kemarin juga langsung praktek. Iya, Jadi poin-poinnya bisa saja dilaksanakan. dijelaskan. Tadi sepertinya Bu Alfiah raise hand nggih. Oke, mungkin Bu Alfia dari SDN 3 Sumber Baru. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan di kolom komentar. Bu Emil, ini karena teman-teman belum ada yang resen dan belum ada yang tanya, saya nih yang tanya nih Bu Emil. Oke, Bu Emil, itu kan portofolio digital itu kan kemarin fitur-fitur lengkapnya kan ada di Belajar ID ya Bu Emil ya. Oke, di Belajar ID itu kemarin saya kan saya itu saya tahunya portofolio digital jujur Bapak.
Saya waktu PGP, Pak. Tapi secara detailnya saya tidak mengerti waktu itu, Pak, manfaatnya apa. Karena memang tuntutan tugas ya, Pak. Jadi belajarnya otodidak, lihat di YouTube. Kemudian ada pesilat dan kebetulan materinya portofolio digital dan saya tahu manfaatnya bagaimana. Jadi seperti itu. Dan waktu pelatihan di situ tidak disarankan pakai belajar ID, Bapak. Karena kalau kita pakai belajar ID, fitur-fiturnya itu terbatas, Bapak. Jadi harus pakai Gmail. Jadi seperti itu, Pak. Berarti fitur-fitur yang lengkap sekarang menggunakan Gmail ya, Bu ya? Oke, kalau pakai belajar ID nanti maaf, pakai belajar ID nanti fitur-fiturnya terbatas. Oke, baik. Nah, Bu, kalau semisal disinkronkan Bu antara di apa untuk e-modul interaktif tadi ke dalam Google Site gitu Bu, untuk membangun portofolio, bisa nggak sih Bu? Kolaborasi berarti. Iya, jadi Sepertinya bisa Bu mungkin Emil ya. Oke, bisa datanya Pak, bisa. Tetap apa bisa. e-modul interaktifnya tadi dimasukkan ke dalam Google Site gitu bisa banget Bu ya? Bisa. Karena Bisa e-modul Pak. kan bisa dibagikan lewat WhatsApp saja bisa, dibagikan apa itu namanya file bisa. Jadi kalau dimasukkan ke Google Sheet ya sangat bisa. Jadi menambah karya Ya, kita ya Bu Emil ya. oke. Harapannya itu gini Bapak, mungkin setelah apa kalau sudah banyak yang mengerti membuat e-modul, nanti setiap guru memiliki apa kemudian dikolaborasikan dengan apa itu namanya Google apa itu namanya portofolio digital, maka mungkin guru-guru kita punya banyak karya yang bisa dinikmati oleh anak-anak dan juga bisa dibagikan ke guru-guru yang lain juga. Masih jawab. Setuju banget Bu. Nah, ini sekedar cerita Bu. Waktu itu kan kebetulan saya terpanggil PPG dalam jabatan. Nah, jalurnya via jalur guru penggerak. Waktu itu data-data saya hampir hilang Bu, hampir hilang. Nah, saya masih ingat dulu pernah diajarin untuk membuat portofolio digital di Google Site gitu. Wah, saya akhirnya buka di situ ternyata masih tersimpan Bu. Wah, ini berarti sangat luar Alhamdulillah. biasa sekali manfaat Ya, dari sangat portofolio ya Bu. bermanfaat Iya, memang Bapak. Karena alhamdulillah Bapak portfolio nggih. digital ini itu jejak karya kita, Pak. Jadi kan biasanya ya Pak di PMM ya, kita ikut webinar-webinar, tapi kita download-download. Tapi kan untuk mengumpulkan sertifikatnya kadang-kadang bingung ya Pak ya. Kita bisa kumpulkan di itu Google Sheet, Pak. Jadi enak tinggal buka Google Sheet-nya, terus di menu sertifikat langsung keluar semuanya. Jadi gak bingung lagi untuk mencari sertifikat atau karya-karya kita yang lainnya. Jadi seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini ada Bu Nima Nurita di kolom komentar untuk pemaparan Google Sheet bagus, masih teori saja ini. Belum masuk ke praktek mungkin bisa di lain waktu ada pemaparan khusus Bu Emil. Iya, karena memang ada keterbatasan waktu, Bu. Iya, Bu Emil dan Bu Dia waktu itu ketika menjalani pesilat itu berapa lama Bu? 5 hari. 5 hari, 5 hari mulai Bapak. Senin sampai Jumat nggih. Di setiap untuk di e-modul sendiri setiap 1 hari itu satu satu materi. Jadi dimulai dari membuat bahan tayang hari pertama, hari kedua baru apa itu namanya pengenalan word wall, hari ketiga membuat edukaplay video interaktifnya, hari keempat ke flip buildernya, hari kelimanya baru hostingnya. Jadi memang 5 hari di sana itu penuh apa itu namanya. Jadi kalau kita belajar hanya beberapa menit seperti ini ya memang agak kurang. Yes, moga-moga Mungkin bisa membuat video tutorial ya mungkin
nanti bisa kami usahakan untuk membuat video tutorial pembuatan yang bagian-bagian tadi. Mungkin secara bertahap kami akan belajar untuk membuatnya. Baik, siap. 5 hari ditempuh dalam waktu 30 menit ya Bu ya, hari ini ya, malam ini. Iya. Gak cukup banget Jadi ya. itu Pak. Oke. Jadi poin-poinnya saja Bapak. Oke, 5 menit. Kemarin saya diseminasi di internal itu bersambung, Bapak. Jadi cuma sampai waktu 3 jam itu hanya sampai install PDF Builder saja. Belum mencantumkan video, tapi sudah membuat videonya sudah. Yang belum mencantumkan video ke e-modulnya sama hostingnya. Besok Kamis ini masih episode 2 kalau di internal sekolah. Jadi 2 episode. Nggih. Kira-kira jadi berapa episode itu Bu ya? Nggih. Oke, Bu ini Dia, ada Bu Bu Emil, Titi. halo. G, Oke, Bapak. Bapak. Iya. Bu, untuk PPT-nya mungkin di-share di Zoom ini ya, karena kan ini peserta dari berbagai macam daerah dan kita nggak punya grup WA. Jadi di-share di sini aja biar nggak lupa gitu. Oke, Oh, nggih, siap, Oke. siap, Bapak. Nggih. Ya Bapak. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan kepada Bu Diah dan juga Bu Emilia terkait pemaparan yang telah dipaparkan. Siap, Bu Titin Kurniasih. Pak Agus, malam hari ini direkam Pak videonya Pak? Iya, kalau direkamnya sih direkam Pak, tapi kadang konvertnya itu agak lama ya. Tapi nanti kita coba untuk mudah-mudahan nggak ada masalah begitu Pak Rizal. Oke, mungkin nanti bisa di-share ya Pak Agus. Iya. Tentang pertemuan malam hari ini. Nah, ini Bapak Ibu sudah di-share oleh Bu Diah Ika Sari tentang pemaparan malam hari ini tentang e-modul. Ya, e-modul Nggih. interaktif. Sudah lengkap itu, insya Allah Bapak. Ibu dari menyiapkan bahan tayang di Canva yang menarik, sampai hostingnya, insya Allah PPT-nya di Oke. situ sudah lengkap. Nggih. Sepertinya saya tidak sabar Bu, ingin mendengarkan Bapak Ibu yang tergabung di sini untuk mempunyai Google Site dan juga e-modul. Pasti luar biasa sekali ya Banyuwangi. Ini kalau tidak salah Pak Agus, bentar lagi ada apa Pak? Lomba kompetensi ya Pak? Lomba kompetensi guru Pak Agus. Gimana Pak Rizal? Kayak sepertinya beberapa waktu ke depan ada lomba kompetensi guru Pak Agus ya? Oh iya Atau Pak Rizal. kapan? Nanti ditunggu aja launchingnya Bapak Ibu ya. Wah, itu bisa menjadi ini ya Pak, bahan e-modul ini bisa jadi project Pak ya. Iya, betul sekali Pak. Oke, Bapak Ibu, karena tidak ada yang raise hand untuk Informasi bertanya. tambahan Pak Rizal, Oke, ini siap Agus. yang baru ngisi daftar hadir hanya 39. Monggo Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, karena setelah acara selesai, daftar hadir akan tertutup begitu Bapak Ibu. Monggo. Ya, untuk menambahkan lagi, untuk sertifikat nanti langsung terkirim Bapak Ibu, langsung terkirim di email setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadirnya. Nanti kalau tidak muncul sertifikatnya, mungkin harus di-reload terlebih dahulu, supaya di-reload atau di-refresh, supaya nanti bisa update kayak gitu. Oke, Bapak Ibu, karena tidak ada yang tanya lagi, tidak ada yang didiskusikan, sepertinya
bisa kita akhiri kegiatan malam hari ini yang luar biasa ini bersama dengan narasumber hebat, ada Bu Diah Ikasari dan juga Bu Emilia Contessa. Oke, untuk itu kami dari komunitas guru penggerak Banyuwangi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung secara aktif di sini dan belajar bersama. Baik, kami tutup kegiatan malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah karena luar biasa kita mendapatkan insight-insight baru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri malam hari ini dengan semangat merdeka. Semangat. Oke, saya akhiri. Saya Rizal Arisma selaku moderator mengakhiri kegiatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.